Pemerintah harus menerima kritik dari Kritikan. masyarakat karena itu bagian dari Pemerintah harus menerima. introspeksi. Soalnya ini kan kepemudaan sama Komisi DPR. Wah, kesempatan banget gua sekalian aja kita ngobrolin tentang politik. Selatan berisik, semakin berisik. Semakin asik. Oke, welcome back to my YouTube channel. Selatan berisik, semakin berisik. Semakin asik. Oke, kali ini gua kedatangan seorang yang berkiprah di kepemudaan. Pemuda usianya masih muda, jadi dibilang anak muda juga. Anak muda juga ya. Anak muda Oke, juga. boleh perkenalkan Tuan Praha ini ya. Oke, Mr. Iban, Ya. terima kasih atas undangannya di Studio Selatan Berisik ya. Iya ya, Selatan berisik ini. Oke, saya Praha, kebetulan Wakil Bendahara KNP Jawa Barat dan tenaga ahli DPR RI Komisi 5 nih. Komisi 5 ya. Komisi 5. Jadi jangan anti-anti nih. Kan ini orang mah lihatnya yang berhubungan dengan DPR MPR itu seorang politikus apa namanya. Oh iya, jangan anti-anti, nanti dijelaskan. Nanti dijelaskan ya. Harus berkolaborasi. Harus berkolaborasi. Harus berkolaborasi. Dan harus terbuka juga tentang politik ya. Betul. Nah, ini Bendahara KNPI Jawa Barat. Betul. Udah dari tahun berapa itu kesibukannya? Wakil Bendahara KNP Jawa Barat ini kebetulan saya diamanahi sebagai Wakil Bendahara di zaman eranya Kang Ridwan Syah Yusuf ya, Ketua KNP Jabar nih. Tahun sebelumnya. Jadi tepat tahun 2020 kita dilantik jajaran kepengurusan baru KNP Jawa Barat. Oh, KNPI Jawa Barat. Dan menjadi ahli atau staf di merangkap sebagai tenaga ahli Komisi 5 DPR. Siapa tuh? Tahun berapa? Apa boleh dikasih tahu? Kurang lebih kita dikasih emban amanah sebagai tenaga ahli Komisi 5 itu dari tahun 2019. Oh, 2019 berarti 2019 udah. emban. Oh, periode sekarang ya sampai 2024 berarti. Sampai 2024 insya Allah sampai Berikutnya. Oke. KNPI saya baca-baca sedikit itu pertama didirikannya sama fraksi Partai Golkar, apakah benar ya, itu? kebetulan KNPI ini digagas dan dibuat zaman Orde Baru nih. Oh, zaman Orde Baru. Kala itu pemuda harus berkembang dan harus ikut berpartisipasi dalam organisasi politik melalui wadahnya yaitu KNPI. Jadi memang praktis KNPI ini adalah wadah yang ada di Indonesia untuk para pemuda Indonesia memacukan ide-ide briliannya, baik itu ide politik, Benar. ide berkembang lainnya, langsung ide-ide seperti spontanitasnya. Bisa ini aspirasi juga curhat gitu. Oh bisa curhat, asal jangan curhat nikahnya nih, nyaman ya. menikah ya. Banyak Jangan lah. curhat belahan jiwa jangan ya. Ya. Oke. Itu KNPI itu singkatan dari apa sih? Belum semuanya orang Ya, mungkin belum tahu kan. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Oh, umur dari range berapa itu bisa disebut pemuda sekarang? Kayaknya kalau sekarang itu 50 tahun juga masih. Oh, masih pemuda. Karena kan tolak ukur muda itu bukan dari umur. Bukan dari umur ya, dari semangatnya ya. Tapi enggak, Dari semangatnya. tapi usia produktif KNP itu sekitar umur 35 tahun. 35 tahun. 35 tahun. Oh, sampai 35 tahun ya. Sampai mungkin. 35 tahun. Di luar itu boleh ikutan juga tapi. Boleh. Boleh ikutan ya. Senior kan? Senior ya. Oh. Nah, selama menjabat jadi wakil bendahara itu emang luck gitu. Bendahara doang ya. Jadi memang kita ada proses mekanisme sisi transisi perjalanan ya Kang Iban. Iya, seperti apa tuh? Politisi junior lah. Dulu kan kalau saya itu di kampus, kebetulan saya mahasiswa Unpad tahun 2010 jurusan komunikasi. Pada prinsipnya perjalanan proses masuk ke KNP itu tidak jauh beda dengan proses bagaimana saya mengikuti organisasi sebelumnya yang ada di Universitas Pajajaran. Jadi proses komunikasi, proses penyesuaian, proses interaksi dengan elemen-elemen yang baru itu harus disatu iramakan. Ya. Jadi sekiranya kita cocok, satu visi, satu misi, yuk nih lu gabung masuk ke KNPI. Wow. Nah, itu setelah gabung ke KNPI itu emang ada jadwal rutinitas atau reguler gimana? Ikutan apa, bikin apa?
Pada prinsipnya sih ya kalau dibilang reguler nih nggak ada lah. Nggak ada kalau di KNP reguler tidak ada yang mengikat. Tidak ada yang Tapi bagaimana kita memadukan ide dan gagasan serta pokok-pokok pikiran di KNP ini menjadi suatu pemikiran yang bisa diadopsi oleh para pemuda untuk dikembangkan di pemikirannya masing-masing. Intinya kita memberikan pemahaman positif. Oh iya. Inilah di Kabupaten Bandung istilahnya. Di mana tuh base campnya? Ada nggak kantor ininya? Kalau KNPI itu dia ada turunan. Ini dari KNPI pusat nih ke KNPI provinsi, lalu ke KNPI Kabupaten Bandung. Nah, ada di Kabupaten Bandung juga ada. Senior saya yaitu Bung Ajis, ketua KNPI Kabupaten Bandung. Oh, ketua KNPI Kabupaten Bandung. Ya. Nah, selama jadi bendahara ini apa kan sekarang udah hampir berapa tahun tuh? 4 tahun. Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, mau ini apa? Curhat, jadi bendahara ngeluarin uang terus. Nah gitu keluarin orang tuh ini teh. Nggak bercanda. Pernah ini nggak pernah apa? Pernah jadi malah jebol ya? Tekor. Wah enggak sih sebenarnya pada prinsipnya karena kan sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Setiap kepengurusan KNPI itu diberikan hibah anggaran untuk dikelola, dijadikan kegiatan-kegiatan pemuda yang sifatnya efektif dan efisien. Jadi banyak tuh kalau kita lihat program-program KNP itu yang merata di Jawa Barat tuh. Apa aja tuh boleh disebutin nggak? Baik itu pelatihan-pelatihan dasar kepemimpinan, meningkatkan mutu dan kualitas serta kuantitas pemuda itu sendiri. Terkait seni, olahraga dan lain-lain. Jadi KNP itu mencakup nih semuanya. Oh, mencakup semuanya. Kegiatan di KNP ini jadi satu. Para pengusaha? Banyak. Entrepreneur? Para pengusaha, kebetulan Pak Bupati Dadang Supriyatna itu alumni KNPI. Sebelumnya juga Pak Dadang Nasir alumni KNPI. KNPI juga. Nah itu guys, banyak ya orang-orang yang udah hebat keluaran dari KNPI juga ya. Banyak sekali politisi-politisi nasional. Bahkan banyaklah para menteri itu yang jebolan-jebolan KNPI. Nah, jadi memang itu wadah kreativitas untuk memacu pemuda itu menjauh lebih baik dari semua. Ini emang awalnya langsung ikutan ke KNPI atau dulu pernah terjun juga di politik? Ngobrol-ngobrol politisi nih. Politisi. Sebenarnya perjalanan politik saya sih sebenarnya masih dinamis ya. Masih tergolong junior. Kita gabung di beberapa organisasi politik. Yaitu pernah di AMPI, pernah di Kosgoro, pernah di Soksi, pernah di KGR juga. Jadi banyaklah kalau perjalanan organisasi. Berarti perjalanan ke jadi wakil bendahara itu emang perjalanan dari situ juga ya? Betul. Karena kita diusung. Kita udah trust, ada yang nge-trust, berarti ini orangnya udah keren, udah lama di itu terjun di situ. Jadi udah gua percaya ini sama Praha aja gitu ya. Betul. Sama Praha aja. Oke. Nah itu. Nah selama ini di melenceng dari kepemudaan ya, keluar dari kepemudaan kan ini staf ahli di DPR. DPR RI. Nah ini pastinya ngikutin satu orang yang menjadi dewan kan? Iya, tenaga ahli Komisi 5, ya. Dari dewan itu ya. Oke. Pasti sering ya ke gedung kura-kura itu. Gedung kura-kura. Kalau disebutnya gedung kura-kura. Gedung kura-kura kan mirip kura-kura kan. Baru tahu tuh saya itu gedung mirip kura-kura. Bener gedung kura-kura disebutnya tuh. Iya. Sering banget kayaknya bolak-balik ke sana ya. Karena bentuk rutinitas kita sehari-hari itu ada di sana. Karena banyak beberapa kepentingan terkait pembangunan itu kita harus perjuangkan. Karena domain basically saya sebagai tenaga ahli Komisi 5 ini adalah lebih banyak ke infrastruktur. Infrastruktur dan pembangunan. Soalnya Komisi 5 ya? Komisi 5 pembangunan. Mitranya Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, lalu Badan Basarnas, BMKG, dan BBWS. Wes mantap tuh. Ini juga siapa yang tadi di dinas PUPR tuh siapa Pak? Siapa? Siapa? Si Bapak yang itu teh, yang suka motret juga ya? Oh iya, Pak Menteri Pak Basuki. Pak Basuki itu dia fotografer juga guys. Iya fotografer juga. dia lagi di Bali tuh tiba-tiba main dia emang profesinya seorang fotografer gitu. Fotografer juga keren tuh. Selama itu pernah nggak pas ke gedung kura-kura itu? Maaf nih saya bilangnya gedung kura-kura. Kura-kura dan mirip kura-kura gitu. Pernah nggak ada pas ke gerbangnya lagi ada demo atau gimana gitu? Oh sering itu. Sering itu. Jadi
demo itu kan bagian dari proses perjuangan ya. Antara demonstran dan kita itu sama-sama berjuang. Iya, sama-sama berjuang. Jadi kita tidak pernah melihat sesuatu atau menilai bahwa kita ada sekat sama demonstran, enggak. Oh enggak lah, cuma agak susah masuk doang. Iya, susah masuk kita. Nah itu kan ini apa ada kemulut gak jadi apa perdebatan ini Praha di politik ini di anggota dewan ini sama partai lain jadi ini enggak oposisi atau apa atau malahan jadi koalisi gitu. Sebenarnya kalau domain pribadi itu sebagai tenaga ahli kita tidak boleh sebenarnya atau tidak diwajibkan untuk berafiliasi ke beberapa partai ya. Karena sifatnya tenaga ahli ini sifatnya independen dia. Jadi karena itu sudah diatur di undang-undang bahwa tugas tenaga ahli adalah membantu kinerja anggota DPR RI yang terhormat. Jadi segala bentuk upaya komunikasi antara legislatif dan eksekutif ini kita selaraskan, kita seimbangkan. Jangan sampai ada program yang miss. Kita pastikan, kita kawal semuanya program itu turun ke bawah, ke masyarakat dengan baik dan melalui proses yang benar. Oke. Nah ini kan dari mulai sewakil bendahara ya. Sama ahli staf di Dewan Komisi DPR 5 ya. Kan DPR 5 juga APBD itu apa? Komisi 5 DPR. Komisi 5 DPR RI. Itu kan APBD juga ya, ngurus APBD. APBN. APBN. Iya. Keuangan juga. Sebenarnya kalau apa emang dulu kuliahnya di bidang itu? Gini Kang Iban. Jadi kan ini bendahara, ini APBN. Jadi tidak ada kaitannya nih antara wakil bendahara KMPI sama staf ahli tenaga ahli DPR. Kirain nyambung gitu. Tidak, cuman profesinya agak dekat tuh. Agak dekat, cuman dalam fungsi dan tugasnya yang berbeda. Nah itu kalau tugas dan fungsi secara kepemudaan kita di KMPI ini secara KMPI ini. Jadi ini ada para pemuda KMPI. Tapi secara legitimasi pekerjaan ada di pemerintahan. Ada di pemerintahan ya. Nah, ini kan ada di Komisi 5 DPR dan menjadi salah satu staf ahli anggota dewan. Misal ini ya kalau misalkan disandingkan dengan beda partai, ini duduk berdua gini. Kita ngobrolin tentang politisi, apakah itu bisa atau tidak boleh? Sebenarnya kita kalau obrolan politik itu di Senayan itu udah menjadi hal yang biasa ya. Karena jatuhnya itu kita bertukar pikiran satu sama lain. Kita membicarakan politik, membicarakan kemajuan bangsa, membicarakan kemajuan suatu daerah, membicarakan reputasi suatu daerah, apa yang diperlukan, apa yang dipentingkan itu udah menjadi dasar dan biasa. Oh iya. Nah itu wilayah mana aja sih Komisi 5 DPR ini? Kalau cakup Bandung sama kabupaten mana aja? Kebetulan tugas yang diamanahkan oleh saya itu adalah saya berada di Jawa Barat 2. Jawa Barat 2 itu Bandung Barat dengan Kabupaten Bandung. Jadi fungsi dan tugas saya adalah mengawal proses pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung dan di Kabupaten Bandung Barat. Sekarang lagi di mana? Yang Kabupaten Bandung di sini. Iya, pembangunannya daerah mana nih? Banyak sih kita kalau berbicara pembangunan di Komisi 5 apa yang saja yang sudah diterapkan itu banyak. Komisi 5 jalan, jembatan, infrastruktur gedung, pembangunan sarana sekolah. Kemarin juga ada perdebatan yang ini jembatan Bojong Soang ke Dayakolot tuh. Itu sudah diagendakan diusulkan dicanangkan untuk dibangun di 2023. 2023 soalnya jembatannya teh karunya gitu terus. Hampir 2 tahun tuh. Ya. Itu saya infokan juga buat teman-teman bahwa jembatan Dayakolot itu insya Allah direalisasikan di tahun 2023 ini. Oke. Perbaikan. Jangan jauh-jauh lah Pak ya. Ini di depan studio saya gelap. Lampu kurang. PJU. Ya saya. Asa ada itu. Apa tidak terurus? Tidak terang juga. Tidak terurus ya. Sangat gini, ini membahayakan. Gini, perlu kita luruskan bahwa tanggung jawab pembangunan dan pemeliharaan itu biasanya sudah ada porsinya masing-masing. Yang biasanya ranahnya ada di sektor daerah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Yang sektor lininya ada tanggung jawabnya di posisi pemerintah pusat di pemerintah pusat. Kita lihat dulu nih, Soreang Ciyude ini kan adalah bagian dari daerah. Jalan Nasional. Ya.
Nah itu bagian tanggung jawab dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat ya. Kadang-kadang masyarakat suka rancunya gini, ini kok jalan jelek. Tanpa dia sadari ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Iya. Marah-marahnya ke Maka pusat. ke pusat. Nah gitu, ini yang harus dikasih awareness tuh apa? Pengetahuan itu. Iya. Pengetahuan itu. Mungkin nanti di next selanjutnya ya, di sesi selanjutnya sambil ngomongin politik boleh lah. Boleh. Tapi yang ringan-ringan ya. Yang ringan-ringan ya. Soalnya saya takut hilang Enggak lah. Kayak lagu efek rumah kaca kan hilang kayak gitu kan, tiba-tiba Mosi tidak percaya ya. Nah gitu kan, kalau ke gedung kura-kura itu emang berdebatan antara Mosi tidak percaya dan Mosi percaya kan? Betul. Ya itu kan yang menjadi kisruh demo mahasiswa itu ya. Betul. Kebanyakan Mosi tidak percaya pastinya ya. Kepada siapa deh? Enggak yang di situ, itu mah yang di situ aja perpolitikan itu. Jadi begini, ya bagus sih sebenarnya gini, masyarakat juga jangan jangan anti kritik. Harus tetap kritik pemerintah karena proses demokrasi ini bagaimana kita adalah mengawal suatu sistem pemerintahan dengan baik. Tidak ada lah istilah culik menculik sekarang, tidak ada. Ya tidak ada ya, cuma hilang doang. Semuanya itu sudah clear and clear bahwa memang pemerintah harus menerima kritik dari masyarakat karena itu bagian dari pemerintah harus menerima introspeksi. Soalnya ini kan kepemudaan sama Komisi DPR. Wah kesempatan banget gua sekalian aja kita ngobrolin tentang politik. Keresahan anak muda teh dengan tidak ada wadah buat aspirasi di kabupaten juga nggak ada. Betul. Gitu Pak. Wadah aspirasi kata siapa nih nggak ada nih? Kata aku. Oh iya kata Iban. Jadi gini, unsur aspirasi adalah bagaimana kita menginformasikannya segala sesuatunya dengan akurat. Kalau kita menginformasikan segala sesuatunya dengan akurat, dengan komunikasi yang tersampaikan dengan baik ya kan, tidak frontal nih, tidak frontal. Kan kebanyakan frontal. Iya frontal, itu insya Allah pasti diakomodir. Diakomodir ya. Jangan takut untuk diakomodir karena sebagai sudah diatur undang-undang sebagai warga negara yang sah, warga negara Indonesia berhak menyampaikan aspirasi. Wah berat, ini bahasanya berat guys. Balik lagi ke kepemudaan. Oke, siap. Di bidang apa aja sih Pak yang lebih dominan gitu? Pemuda yang lebih giat itu? Wah kalau berbicara masalah pemuda ya, dominan nih banyak lah, sektor olahraga ini dominan ya kan. Apalagi Jawa Barat kulturnya itu adalah kultur yang berkembang dari segi olahraga. Lalu budaya-budaya, tingkat pengembangan budaya dan lain-lain itu banyak lah. Banyak. Seperti contoh gini kreativitas di Jawa Barat itu lumayan besar. Kayak contoh sekarang teman-teman di tempat saya kan mau bikin Liga Premieres namanya. Ya, bola. Kayak bola futsal kayak gitu, dia bikin apa ininya liganya kayak gitu. Apakah itu bisa disupport sama PNPI atau Dispora? Oh bisa. Bisa. Selama itu sesuai dengan aturan dan regulasinya yang benar, melalui mekanisme tata cara yang baik dan kurang depan ada anggarannya yang penting itu. Iya. Kenapa tidak bisa? Bisa ya? Segala sesuatunya bisa. Oke, itu tinggal kita mengajukan atau gimana Pak? Tinggal berkolaborasi dan berkomunikasi aja. Oke, soalnya ini mau ngadain nih Juni nih kompetisi anak futsal antara di daerah Pamengpeuk kebetulan. Oke. Nah ini untuk kepemudaan mungkin programnya kayak tadi mungkin udah banyak ya? Banyak. Nah ini saya lebih menarik ke ini nih. Selama jadi sebagai tenaga ahli di Komisi 5 DPR, program apa yang sudah didapatkan dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung lah? Kebetulan ya kita di Komisi 5 ini yang sudah saya jelaskan tadi ada 3 kementerian dan 3 badan. Bahwa dari tahun 2019 sampai 2023 ini komitmen kita untuk membangun Kabupaten Bandung ini konsisten. Saya selaku tenaga ahli Komisi 5 ini sudah membawa program setiap tahunnya itu membawa bedah rumah atau disebut BSPS. BSPS ya. BSPS itu bantuan rumah swadaya. Jadi kalau disebutnya ini Rutilahu. Kita itu setiap tahunnya bawa program itu sebanyak 2.000 rumah. 2.000 rumah. Jadi rumah-rumah yang tidak layak dan atau masyarakat yang memiliki penghasilan rendah itu kita bantu rumahnya itu untuk dibedah. Lalu ada program padat karya dari
PUPR itu berupa irigasi. Jadi program irigasi ini adalah peningkatan saluran air yang notabene kita khususkan penerima manfaatnya itu petani yang ada di sektor pesawahan. Oke. Jadi saluran irigasi itu kita bawa setiap tahunnya itu 300 titik. 300 titik. Lalu ada pelebaran jalan disebutnya program PISEL. Jadi program PISEL ini adalah untuk meningkatkan dari desa satu ke desa satunya lagi untuk peningkatan infrastruktur jalan-jalan yang jelek-jelek seperti itu. Kalau dari Kementerian Desa banyak Kang Iban. Kita membawa setiap tahun itu program desa wisata. Desa wisata ya. Ada beberapa desa ya kurang lebih selama 4 tahun ini kita bawa program 10 desa wisata yang ada di Kabupaten Bandung yang kita prioritaskan untuk kita bangun dan kita bantu dari segi pembangunan infrastrukturnya. Seperti mungkin Ciwidey, Pangalengan. Ada beberapa desa di Ciwidey. Baros. Kalau di daerah Pasir Jambu Ciwidey itu desa Sugimukti. Desa Sugimukti. Kalau di Nagrek itu seperti yang saya ingat ya, Desa Nagrek. Desa Nagrek, Kecamatan Nagrek itu penerima bantuan yang program itu berkolaborasi dengan Komisi 5. Komisi 5. Nah, ini ada hambatan nggak pas ngasih tahu ke warga tentang bantuan tadi Rutilahu dan kesulitannya apa sih? Kalau memang kalau kesulitan ya banyak sebenarnya berbicara masalah kesulitan. Kadang-kadang masyarakat penerima bantuan ini kurang bisa memahami secara teknis biasanya kendalanya. Contoh misalnya ada rumah A nih, kita berikan bantuan stimulan, bantuan BSPS. Kadang-kadang nih suka dirobohin nih semuanya nih. Oh iya. Tanpa dia sadarin, otomatis kan kalau rumah dirobohin semua, kos biaya bertambah dong. Nah itu salah. Itu salah. Jadi BSPS itu, program BSPS itu hanya mengcover yang sifatnya itu perbaikan. Jadi ada juga nih yang tiba-tiba Pak, ketika udah roboh semua, ini besarannya yang dibantuin oleh pemerintah kurang. Nah, itu banyaklah dinamika itu. Apakah itu dilanjutkan atau mau tidak mau dilanjutkan dengan kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sekaligus kita memberikan pemahaman bahwa ini caranya seperti itu tuh salah. Tidak serta-merta bantuan yang kita berikan itu adalah sepenuhnya di cover oleh pemerintah. Nah iya, maksudnya harus ada peran masyarakat. Ngasih peringatan ke warga itu. Mah bongan mana buat diruntuhkan ya orang mayarna sakieu mah sakieu gitu. Kadang-kadang masyarakat susah Kang Iban. Oh susah ya, itu kesulitannya ya. Iya, jadi saya nggak mau tahu Pak, saya maunya ini dibenerin. Akhirnya ada upaya-upaya mediasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah nggak banyak sih ya. Itu kebanyakan di daerah pelosok ya kayaknya. Daerah pelosok. Karena tidak pemahaman itu. Jadi kita kadang-kadang harus pintar-pintar dan harus sering-sering mengedukasi. Iya itu edukasinya kan harus benar-benar rutin gitu ya. Betul. Tapi selama ini lancar-lancar saja. Itu 300 titik itu tiap tahun? 300 setiap tahunnya tuh kalau rumah Rutilahu itu 2000. 2000. Yang 300 irigasi. 300 irigasi. Jalan peningkatan jalan antar desa itu sekitar 50 titik itu per tahun. Desa wisata 10 titik per tahun. Jadi ya kita sebagai tenaga ahli Komisi 5 bagaimana ikut membantu dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait kemajuan infrastruktur di Kabupaten Bandung. Kemajuan infrastruktur ya. Tuan Praha ini bilang kemajuan infrastruktur. Maaf nih Pak ya. Oke, siap. Sering banjir Pak? Oh sering banjir ya? Masih sering banjir. Oh iya. Karena gini Kang Iban. Ya. Dalam mengatasi suatu persoalan di daerah itu, segala sesuatunya tidak bisa menyalahkan pemerintah, baik itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Edukasi ke masyarakatnya juga perlu. Di sini harus ada peran masyarakat juga nih, itu. dalam mengawal dan membantu tingkat kesadaran masyarakat terkait banjir. Banjir karena apa? Karena buang sampah sembarangan. Terus eta nanti susukan. Ditutup pembuangan air kayak gitu. Nah makanya itu perlu peran makanya itu perlu peran masyarakat itu berpikir logis dan cermat bahwa menyalahkan pemerintah saja itu tidak cukup. Jadi harus ada kesadaran dari masing-masing individu wilayah tersebut. Nah ini sebagai tenaga ahli Komisi 5 dan KNPI ya. Itu ada nggak kolaborasinya gitu yang
yang sering dilakukan atau gimana? Sesekali pernah ada? Oke, siap. Pada prinsipnya setiap program tuh kita berkolaborasi dengan siapapun ya. Baik itu dengan pemerintah desa, dengan pemerintah pusat, atau organisasi kepemudaan dan lain-lain, itu selalu kita kolaborasikan. Dengan para organisasi pemuda, KNPI tentunya itu kita kolaborasikan terkait apakah ini program yang bisa diolah dari Komisi 5. Saya selalu berpikir seperti ini. Jangan sampai pemuda itu cuma sebagai wadah hura-hura. Saya menekankan kepada kader seperti itu. KNPI, pemuda itu harus berpikir bagaimana caranya pemuda itu memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. Contohnya program-program tadilah yang untuk dikolaborasikan. Pengurus KNPI misalnya yang ada di kecamatan sosialisasikan bahwa ada program Komisi 5 bagi masyarakat yang di lingkungannya untuk bisa mendapatkan rutilahu. Itu kan menjadi suatu brand KNPI itu tersendiri. Jadi peran KNPI itu untuk menggerakkan pemudanya, memberikan edukasi dan pemahaman tentang bantuan dari Komisi 5 itu ya. Betul. Pemahaman kayak rutilahu. Jadi jangan sampai KNPI ini bermusik tanpa memberikan solusi ke masyarakat, hura-hura, jangan sampai seperti itu. Ini Pak maaf ya. Ini saya mau masukkan lagi dah. Ini kepemudaan rata-rata kenapa harus selalu dominan di musik itu, padahal masih banyak kayak orang-orang yang konsen di literasi, kayak di seni lukis, kayak di bidang lainnya lah gitu. Mungkin kalau musik adalah bagian dari hobi yang mayoritas banyak digandrungi. Setahu saya mungkin bagaimana kita ini melakukan sifat pemerataan terkait organisasi kepemudaan. Jangan sampai tidak meratanya program kepemudaan atau yang ada di KNPI ini menjadi program yang tidak keseimbangan. Kedepannya mungkin saya juga akan memberikan masukan kepada ketua-ketua KNPI bahwa KNPI jangan hanya condong di beberapa kreasi program. Kayak gitu saja. Benar. Kita kan banyak nih yang literasi literasi. Baca puisi dan lain-lain itu harus memang. Kayak galeri lukis juga kan, kayak lukisan-lukisan anak-anak seni di lukis itu mereka selalu independen dan ruangnya juga diadakan gitu kayak gitu. Tidak ada ruangan khususnya kayak gitu. Kalau kita ke Bandung kan banyak kayak ke Braga sekarang ada galeri art. Kayak gitulah banyak kalau di kota kabupaten mungkin kurang kayaknya media ruangan itu ya Pak ya. Agak diobrolkan itu didiskusikan. Nanti kita diskusikan. Nah, ini kan selama program-program ini di Komisi 5 kita yang pengen tahu nih itu diaksesnya di mana sih program pembangunan itu kita ini pengen tahu di mana atau diaksesnya kemana? Komisi 5 DPR RI ini di era digitalisasi terkait rapat-rapat dengan mitra kerjanya ini selalu melakukan live streaming. Jadi terkait perkembangan situasi pembangunan yang ada di daerah masing-masing karena Komisi 5 ini mencakup seluruh Indonesia, itu bisa diakses. Bisa diakses di melalui live streaming online rapat Komisi 5 disebutnya RDP, rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat. Jadi terkait review wacana program pemerintah selain menyediakan di website lembaga kementerian dan lain-lainnya, bahwa Komisi 5 itu selalu menggelar rapat RDP secara terbuka. Jadi teman-teman bisa mengakses tuh bahwa Kabupaten Bandung progres pembangunannya sekian persen. Benar. Kabupaten Bandung Barat pembangunannya sekian persen, dan itu selalu terbuka. Nah, ini harus dibantu sama media di Kabupaten Bandung juga sebenarnya. Kalau nggak salah nama link itu TV Parlemen. TV Parlemen. Itu real time? Setiap komisi melakukan rapat itu dia selalu on. Selalu on. Di itu ya TV Parlemen, guys, cari ya TV Parlemen. Pokoknya. Di situ wakil rakyat memperjuangkan masyarakatnya yang ada di dapil masing-masing. Dapil masing-masing ya, Sekarang mau mulai ini ya, dapil mulai 2024 pemilihan. Sudah. Gak tertarik untuk mencalonkan lebih gitu Pak? Sudah mulai rame-rame ya 2024. Pada prinsipnya sebagai birokrat, politisi, kalau kita nih kan ada matinya nih, ada hidupnya lagi ya. Iya pasti gitu. Untuk sekarang kita nikmati dulu aja. Nikmati dulu aja. Apa yang sudah kita jalani,
apa yang sudah kita perjuangkan itu menjadi bahan renungan dan evaluasi terus. Oke. Nah, untuk program di 2023 nih ada program khusus gak pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung nih? Oke. Ini menarik nih, perlu saya jelaskan. Ya. Terkait pembangunan di Kabupaten Bandung ini sekarang ada kebijakan khusus terkait Impres Presiden yang dimana di tahun 2023 ini pemerintah pusat boleh mengakomodir jalan pemerintah daerah. Biasanya kan yang domainnya menjadi pemerintah pusat adalah pemerintah pusat. Yang menjadi bagian tanggung jawab pemerintah daerah daerah. Tapi melalui Impres Presiden yang baru diterbitkan dan disahkan oleh Komisi 5 melalui undang-undang bahwa melalui aspirasi kami, saya sebagai tenaga ahli Komisi 5 DPR RI akan membawa peningkatan jalan infrastruktur daerah di Kabupaten Bandung. Daerah juga bisa ya? Itu daerah. Oh, daerah ya. Tapi menggunakan pagu APBN. Jadi ruasnya itu adalah Soreang Banjaran kurang lebih sekitar 18 miliar dan peningkatan jalan Kendeng Londok ya, tau nggak tuh? Daerah mana tuh? Daerah mana tuh? Daerah Pasir Jambu kalau nggak salah. Oh, Pasir Jambu. Sama apa tuh lupa saya. Daerah ini yang agak pelosok-pelosok juga ya? Iya, daerah pelosok. Daerah Ciparai Majalaya itu tuh. Nanti ada perebaran jalan sekitar peningkatannya sekitar 20 miliar. Oke. Nah, itu Ciparai Majalaya Pacet tahun. Pacet kayaknya Pacet ya. Pacet. Itu program khusus yang akan dibawa di tahun 2023 ini. Oh, lumayan anggarannya cukup gede juga ya. Soreang Banjaran tuh yang suka bermacet-macetan nanti ada pelebaran jalan di situ ada suka bermacet-macetan, Ciluncat, Cangguang. Itu kan macet-macetan mah eta kan. Jalur Gaza itu. Jalur Gaza itu. Soalnya kalau arti tol kadinya kemana-mana arahnya ke situ dari mulai mau ke tempat wisata Pangalengan ke situ. Pokoknya macet pisan Pak. Betul, dan itu kayaknya sepertinya harus ada terobosan baru tuh dari Cangkuang kayaknya langsung diterabas ke Pangalengan itu. Nah, bener harus ada inilah sekat. Nanti kita perjuangan itu kita perjuangan ada jalur khusus. Betul. Jalur khusus. Betul. Berarti bisa campur tangan ya jalan daerah dibantu oleh APBN. Ya, betul. APBN. Kalau dulu emang birokrasinya agak susah ya. Kalau misalkan kan masyarakat nggak tahu nih, masyarakat daerah. Jadi ya jalan tuh benar-benar ya. Betul. Protesnya ke pusat. Ini dah hese atuh. Ini bukan kampanye ya? Iya, bukan. Memang mau diakui atau tidak di era pemerintahan Pak Presiden Jokowi ini segala bentuk birokrasi ini banyak pemangkasan. Agak susah emang. Jadi yang pusing-pusing dipermudah saja gitu. Karena kan memang gimana suatu daerah atau negara kita mau berkembang kalau banyak sisi birokrasinya. Ya, birokrasinya hese. Karena kadang birokrasi itu tidak membantu juga. Tidak membantu, itu mempersulit justru. Bersulit. Jadi saya setuju dengan adanya pemangkasan birokrasi. Jadi agar mempermudah juga lebih cepat. Jadi tong loba ile lah istilahnya. Jangan loba ini bacot. Jangan loba bacot cek budak orang mah. Langsung programkeun itulah. Ya kolaborasi itulah ya, kolaborasi sama pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Soalnya agak susah juga tuh birokrasinya. Nah, terakhir ini apakah ada target nggak buat sebagai birokrat politisi dan pemuda untuk kedepannya? Mungkin mencalonkan lebih dari wakil bendahara jadi ketua KNPI atau jadi presiden? Bukan jadi wakil bupati. Kalau target saya tidak pernah menargetkan suatu perjalanan. Tapi saya selalu menilai perjalanan ini bagian dari sebuah hal yang perlu dipikirkan. Lillahi ta'ala. Jadi kalau ke depannya tadi ya lillahi ta'ala tulus kita. Tulus banyak. Nah, tulus. Kayak band ya. Jadi kalau untuk target ke depannya sebagai pemuda, saya tertarik menjadi ketua KNPI Kabupaten Bandung. Dan menjadi birokrat juga saya masih tertarik dan menyenangi. Udah punya yel-yelnya Pak? Iya, belum nanti kita sewa ya hotel ya. Yel tagline. Kalau untuk kedepannya sebagai birokrat berjalan aja lah. Yang penting kita bagaimana membawa dampak implikasi ke masyarakat itu benar-benar nyata. Kadang-kadang banyak tuh yang suka jadi janji. Nah itu. Realisasikan saya nggak mau. Naudzubillahi min dzalik, saya nggak mau jadi orang seperti itu. Ya jangan banyak janji Pak, mending praktek aja langsung kerja aja. Jadi kalau Kang Iban
nanti suatu saat nanti mau jadi politisi, Oh iya. jangan banyak janji. Oh iya, langsung Apa aja ya. adanya saja. Geber ya. Ada kasih, nggak ada ya udah bilang. Iya aja. benar. Jangan dulu berjanji pokoknya guys. Bisi ya, terusnya di demo masih Janji, tidak percaya wah, ya. nih, jambu nih. Si mulut besar ya. Janji busuk. Janji busuk. Nah, Politisi. oke. Karena saya diajarkan oleh pimpinan saya Atau seperti itu. kata-katanya gimana nih quote-nya tentang ini? Kalian terjun ke masyarakat sebagai politisi itu jangan terlalu banyak janji. Tapi sampaikan apa yang bisa didengarkan oleh kamu lalu lakukan dan perbuatlah hal itu menjadi kenyataan. Oke. Nah ini sebagai tenaga ahli Komisi 5 yang menarik di kabupaten, pandangan Tuan Praha ini apa sih? Kalau berbicara masalah Kabupaten Bandung ini menarik ini banyak. Banyak. Padahal asli orang sini kan bukan? Asli orang sini. Oh. Orang tua orang Banjaran, bapak orang Banjaran, Oh, Banjaran. ibu orang Jagabaya. Orang Jagabaya. Oh, asli sini guys, asli sini. Tapi tinggalnya sempat di Bogor ya. Sempat tinggal di Bogor karena orang tua kan PNS nih. Nah. Tugas lah di sana. Tugas di sana. Besar kecil di sana, balik lagi ke Bogor. Nah, agak sedih juga ya melihat ada beberapa yang ini gitu. Ada apa genangan-genangan sedikit. Ya, genangan-genangan gitu. Banyak genangan. Gini Kang Iban, pasti setiap daerah ini ada plus minusnya. Ya. Tapi jangan sampai plus minus itu menghilangkan sesuatu spirit semangat sebagai warga Kabupaten Bandung menjudge bahwa Kabupaten Bandung adalah Kabupaten Bandung yang tertinggal. Saya yakin tidak. Tidak. Setiap pemimpin di daerah atau setiap bupati, setiap wali kota, bahkan setiap gubernur pasti ingin memperjuangkan wilayahnya itu sebaik-baik mungkin. Oke, sebaik mungkin ya. Nah, ini pandangannya gimana nih? Bagaimana bisa tertarik gitu sama Kabupaten Bandung? Karena Kabupaten Bandung ini unik ya. Ya. Karena dengan beraneka ragam kulturnya, destinasi wisatanya, lalu Banyak sekali ya sisi perkembangan ekonominya ini Nah, yang yakin suatu saat nanti itu bisa pesat. Oke. Dulu Soreang tahu kan kayak gimana kan? Ya saya dari kecil di Soreang emang terame banget Soreang. Sekarang Ini luar biasa kan? ini kota yang sedang berkembang Soreang guys, benar-benar sedang berkembang. Makanya saya nggak nyangka juga ya kalau kemarinan beberapa tahun kemarinan saya diam di sini kok nggak ada aktivitas gini tuh rame gitu ya. Tapi sekarang saya malah nggak pernah balik ke Banjaran. Karena mengembangkan suatu wilayah itu butuh waktu dan butuh proses. Iya benar betul. Butuh waktu dan butuh proses. Oke, nah ini ada nggak kata-kata quote gitu ya buat anak-anak muda atau menyemangatin anak muda kan sebagai orang yang berkiprah di KNPI, terus buat anak muda jangan alergi politik soalnya saya mau bikin program Pak, namanya Hardis ya. Hardis apa tuh? Hardis itu kan sebuah kumpulan ya, kalau di dalam PC komputer itu, cuma kalau saya dikeluarin gitu. Jadi singkatan dari curhatan warga di Selatan Berisik, Hardis. Jadi saya akan datangi warga-warga mengkritik pemerintah gitu. Bagus itu. Karena pola kritik adalah pola bagaimana pemerintah atau daerah yang dikritik itu akan melakukan proses evaluasi terus menerus. Dari segi apapun itu, pembangunan, pemberdayaan dan lain-lain. Karena bermuaranya adalah dari kritik yang baik, bijak dan benar. Ya, saya akan menyusun itu dengan benar juga, tidak akan frontal. Betul. Nah ini ya buat Pak Dadang, buat Pak Bupati dan semua yang di dinas pemerintahan siap-siap saja ya. Ntar saya bikin program curhatan dari masyarakat soalnya. Betul. Oke, nah untuk quote-quote-nya Pak, semangat buat anak muda. Semangat buat anak muda ya. Nah, quote-nya. Hargai segala sesuatunya itu dengan proses yang baik dan benar. Karena saya diajarkan oleh orang tua saya dalam proses berpolitik dan berbirokrasi yang paling utama adalah kejujuran. Karena jujur itu bagian dari yang sulit sekarang. Benar. Karena bukan dalam hal konteks bukan jujur uang ya. Kita melakukan hal sesuatu diperintah jujur. Itu kan bagian dari keberkahan juga. Tidak melebih-lebihkan suatu hal yang perlu disampaikan. Jadi mengalir aja sebagai pada seadanya ya. Semangat terus pemuda-pemuda sekarang nih Kade nih. Batasi game-game online. Saya paling orang yang tidak suka atau yang mempelopori bahwa saya yakin game yang apa ya, yang kayak HP gitulah kita nggak usah. Itu terlalu membuang banyak waktu itu sebenarnya. Sebenarnya. Iya, saya kurang
setuju juga gitu kalau itu terus berkembang di Indonesia. Lebih Terus banyak berkembang. baca buku. Bener ya, kayak olahraga tradisional ya, lebih dikembangkan gitu kan, lebih bergerak ya. Lebih bergerak. Lebih bergerak. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup paling kan Iwan segitu? Hah? Cukup segitu? Cukup segitu aja. Oke, ini terima kasih banget Oke, buat siap. udah menyempatkan datang ke studio Selatan Siap. Berisik ya. Siap Bro Iwan. Soalnya saya udah janjian dari awal Ramadan guys. Berhubung karena sibuk kesana Kang kemari. Iban yang bolak-balik. sibuk. Terima kasih banget ya. Nanti saya undang lagi buat ngobrol tentang politik, boleh Betul. ringan-ringan. Ya. Ya. 3, 4 atau 5 orang. Oke, boleh. Kayaknya 4 orang seru nih. Di berbagai partai ya, beda-beda partai soalnya udah ada juga 4 orang yang mau datang di sini. Oke siap. Oke, Mantap. siap. Saya dukung pokoknya Bandung Berisik menjadi pelopor apa nih? Selatan Berisik, Pak. Selatan Berisik Oke. menjadi pelopor orang-orang berkreasi dan berpolitisi serta berkarya. Pokoknya terus berkarya ya. Oke. Dan sukses terus buat program-program di Komisi 5 Oke. DPR itu di 2003 semuanya lancar Pak, dan Amin. Amin. gerakan anak muda juga tolong ya jangan dominan di musik aja, Ya. pikirkan yang lain juga. Ya. Meskipun saya dulunya pemusik juga, ini tinggal ya sokan musik. Oke. Pikirkan jangan terus lama-lama melajang. Nah, itu mah ke saya ya, sama ke saya itu. Kalau bencana ayah hilal. Oke, siap. Kalau ada boleh di Boleh nanti saya promosiin aja nanti. Kang Iban. Ya pokoknya jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel YouTube Selatan Selatan Berisik. Berisik. Semakin berisik, Semakin asik. Oke, mantap. Thank you.